Terletak di bagian timur Indonesia, Pulau Buru bukan sekadar pulau biasa. Di balik keindahannya yang memukau, tersimpan sejarah kelam yang jarang dibicarakan. Bayangkan sebuah tempat yang menjadi saksi bisu dari penderitaan ribuan orang yang tak bersalah. Ini bukan cerita fiksi, tapi kenyataan yang pernah terjadi di era kemerdekaan Indonesia. Pada tahun-tahun setelah proklamasi kemerdekaan, Indonesia menghadapi banyak tantangan. Salah satunya adalah konflik ideologi yang memecah belah bangsa. Di tengah-tengah ketidakpastian ini, Pulau Buru muncul sebagai tempat pembuangan bagi mereka yang dianggap berbahaya bagi negara. Bagaimana mungkin sebuah pulau yang tenang ini menjadi tempat penahanan ribuan tahanan politik? Apa yang sebenarnya terjadi di sana? Mari kita telusuri bersama misteri dan kisah kelam Pulau Buru yang menjadi bagian penting dari sejarah Indonesia. Pulau Buru terletak di Maluku, sebuah daerah yang dikenal dengan keindahan alamnya yang eksotis. Pulau ini dikelilingi oleh hutan lebat dan pantai yang indah, namun jarang dikunjungi karena akses yang sulit. Namun, pada akhir 1960-an, Pulau Buru tidak lagi dikenal sebagai tempat wisata, melainkan sebagai lokasi pembuangan tahanan politik. Pada masa itu, Indonesia berada dalam masa transisi politik yang penuh gejolak. Pasca gerakan 30 September 1965, ribuan orang yang diduga memiliki afiliasi dengan Partai Komunis Indonesia, PKI, ditangkap tanpa proses pengadilan yang adil. Pulau Buru, yang terpencil dan sulit dijangkau, dipilih oleh pemerintah sebagai tempat yang ideal untuk menahan para tahanan politik ini. Tahanan-tahanan ini dikirim ke Pulau Buru dengan kapal-kapal besar. Mereka diangkut dalam kondisi yang sangat tidak manusiawi, diperlakukan seperti binatang, dan diasingkan dari dunia luar. Selama bertahun-tahun, mereka harus bertahan hidup di pulau yang asing, tanpa harapan untuk bebas. Setibanya di Pulau Buru, para tahanan dipaksa untuk membangun tempat tinggal mereka sendiri. Mereka harus bekerja dari pagi hingga malam, menebang pohon, membuka lahan, dan membangun barak-barak sederhana untuk tempat mereka tinggal. Tidak ada fasilitas yang memadai. Air bersih sulit didapat, makanan minim, dan obat-obatan hampir tidak tersedia. Banyak tahanan yang jatuh sakit dan meninggal karena penyakit atau kelelahan. Bagi mereka yang selamat, hari-hari di Pulau Buru adalah perjuangan tanpa akhir. Setiap hari adalah pertempuran melawan keputusasaan dan ketakutan akan masa depan yang tidak pasti. Meski begitu, di tengah kesengsaraan ini, muncul semangat solidaritas yang kuat di antara para tahanan. Mereka mulai mendirikan sekolah-sekolah kecil, berbagi ilmu, dan mengadakan diskusi untuk tetap menjaga kewarasan mereka. Di balik pagar berduri dan pengawasan ketat, semangat kebersamaan dan harapan akan kebebasan tetap hidup. Namun, tidak bisa dipungkiri, rasa kehilangan dan kerinduan pada keluarga yang jauh terus menghantui mereka. Pulau Buru tidak hanya menjadi tempat pembuangan, tetapi juga menjadi simbol dari bagaimana negara menggunakan kekuasaan politiknya untuk menekan kelompok-kelompok yang dianggap berbahaya. Bagi pemerintah saat itu, menahan orang-orang yang dianggap sebagai ancaman politik di tempat terpencil seperti Pulau Buru adalah cara untuk menjaga stabilitas negara. Namun, tindakan ini menuai kritik dari berbagai pihak, baik dari dalam negeri maupun dari komunitas internasional. Banyak yang mengecam penahanan tanpa proses pengadilan ini sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Beberapa organisasi internasional, termasuk PBB, mulai mendesak Indonesia untuk membebaskan para tahanan atau setidaknya memberikan mereka peradilan yang adil. Di dalam negeri, suara-suara perlawanan juga mulai muncul. Banyak aktivis dan tokoh masyarakat yang mengkritik keras kebijakan pemerintah ini. Mereka berpendapat bahwa Pulau Buru adalah simbol dari ketidakadilan dan penyalahgunaan kekuasaan yang seharusnya tidak pernah terjadi dalam negara yang merdeka. Pada tahun 1979, tekanan internasional dan desakan dari dalam negeri memaksa pemerintah Indonesia untuk mulai membebaskan para tahanan dari Pulau Buru. Banyak dari mereka yang telah bertahun-tahun terpisah dari keluarga dan hidup dalam kondisi yang sangat buruk, akhirnya kembali ke kehidupan normal. Namun,
bekas luka dari pengalaman mengerikan ini tidak mudah untuk hilang. Setelah bebas, banyak mantan tahanan yang berusaha untuk kembali ke masyarakat. Beberapa dari mereka menjadi aktivis, terus memperjuangkan keadilan bagi mereka yang mengalami nasib serupa. Mereka menulis buku, berbagi cerita, dan berusaha mengingatkan publik tentang apa yang terjadi di Pulau Buru agar sejarah kelam ini tidak terlupakan. Meski begitu, tidak sedikit pula yang memilih untuk tetap diam dan mencoba melupakan masa lalu. Mereka yang telah kehilangan segalanya, dari pekerjaan hingga keluarga, merasa sulit untuk kembali beradaptasi dengan kehidupan yang baru. Bagi mereka, Pulau Buru bukan hanya sekadar tempat di peta, tetapi juga merupakan simbol dari trauma yang dalam dan menyakitkan. Pulau Buru hari ini bukan lagi tempat penahanan. Namun, cerita dan kenangan dari mereka yang pernah mengalami masa-masa kelam di sana tetap hidup. Bagi kita yang mendengar cerita ini, Pulau Buru adalah pengingat akan betapa pentingnya menghargai kebebasan dan hak asasi manusia. Sejarah Pulau Buru adalah bagian dari sejarah kita sebagai bangsa yang harus diingat dan dipelajari. Bukan untuk menyebarkan kebencian, tetapi untuk mengingatkan kita semua tentang pentingnya keadilan, kemanusiaan, dan hak untuk hidup dengan bebas dan damai. Misteri Pulau Buru mungkin telah terungkap, namun pelajaran dari kisah kelam ini akan selalu relevan. Mari kita jaga sejarah ini tetap hidup, sebagai pengingat bahwa masa lalu tidak boleh terulang. Jangan sampai keadilan dikorbankan lagi demi kepentingan politik semata. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.